Oke, mungkin akan sedikit berisik karena kita sekarang di pinggir jalan. Jadi sebelumnya terima kasih sudah menggunakan produk dari Salatiga.net, terutama ini adalah jadwal sholat kita yang terbaru yang barusan aja kita rilis. Jadi karena belum ada display untuk kita buat video tutorial, jadi kita pakai dulu LED yang kita pakai untuk development ya. Agak bergetar di kamera, cuman sebenarnya enggak ya. Kalau kita lihat langsung videonya clear. Oke, kita langsung screen record aja. Jadi screen record. Oke, sebelumnya kita install dulu ya jadwal sholatnya. Kita buka Play Store, kemudian ketik JWS strip JWS spasial Liza. Oke, kita short, kita pilih yang Salatiga.net. Oke, kemudian kita install. Nanti waktu buka pertama kali dia akan minta request untuk request lokasi dan request location network. Oke, di izin atau di accept aja. Oke, habis itu bukan dulu, kita switch dulu wifi nya ke JWS Alisa sekian. Passwordnya akan kita sertakan ketika pembelian. Kita klik connect. Oke, kemudian kita buka aplikasinya. Setelah tampil aplikasinya, kita klik gambar antenanya ya. Kita klik koneksi, di decline aja, koneksi. Oke, connected, dan kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, menu pertama adalah kita mencocokkan untuk jam dan tanggalnya. Biar cocok, kita klik set. Kemudian kalau misalnya tanggal hijriahnya ada salah lebih atau kurang, kita bisa revisi dengan menambah atau menguranginya. Cuman karena udah cocok, udah kita nggak usah apa-apain. Kemudian zona ini adalah tempat kita tinggal ya. Jadi kalau di Indonesia bagian barat kita pakai zonanya +7, kalau misalnya di Indonesia Tengah +8, dan kalau Indonesia Timur kita pakai +9. Oke, ikhtiyati ini adalah jeda iqomah, jadi seperti pengaman kalau misalnya kita di bulan Ramadan dan ada di jadwal maghrib misalnya. Untuk pengaman biar kita nggak terlalu cepat berbukanya, kita pakai ikhtiyati ini. Oke, kemudian set tempat ibadah kita bisa set di sini masjid, musola atau surau. Kemudian kita bisa kasih namanya masjidnya, kita klik send aja kalau misalnya udah, dan akan bunyi tit, dan berarti datanya udah sampai. Kemudian cek jadwal sholatnya, ini adalah koreksi jadwal sholatnya. Nanti di aplikasi terbaru kita akan revisi untuk nama menunya. Jadi kalau misalnya jadwal sholatnya ada yang selisih, kita bisa koreksi di sini. Ini value-nya baru min 5 sampai +5, cuman nanti akan kita tambah lagi kalau misalnya kok selisihnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita jadwalnya terlalu lama, kita bisa kasih min, cuman kalau jadwalnya terlalu cepat kita bisa kasih plus. Ini hitungannya adalah menit, jadi 2 menit, -3 menit, -4 menit, -5 menit. Masing-masing sholat kita kasih satu-satu ya. Jadi misal yang nggak cocok maghrib aja, kita bisa kurangin atau tambah untuk yang masjid aja. Oke, kemudian kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu running tag info. Di running tag info ini kita punya 4 info. Jadi info 1, info 2, info 3, dan info 4. Masing-masing info bisa menampung 150 karakter. Jadi kita punya 4 kali 150 karakter, ditambah info sholat wajib dan sholat Jumat.
info sholat wajib ini akan tampil setelah countdown iqomah selesai, sebelum display off untuk menjalankan sholat. Kemudian kalau untuk yang info sholat Jumat, dia kalau hari Jumat dia nggak pakai iqomah, jadi setelah adzan Jumat dia akan langsung tampil info sholat Jumat ini. Biasanya sih dilarang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Kalau misalnya kita udah selesai untuk settingnya, kita bisa klik set. Untuk info 1 ini ya, info 2 kita edit, kemudian kita klik set. Info 3 kita edit, kemudian kita klik set. Info 4 demikian juga. Oke, kemudian untuk info sholat wajib dan sholat Jumat sama juga, kita klik set. Kalau sudah bunyi tit berarti datanya udah sampai. Oke, kemudian koordinat. Ini adalah penentu lokasi di mana ke tempat tinggal kita. Itulah tadi kenapa waktu pertama kali dibuka aplikasinya minta akses untuk lokasi, karena dia otomatis masuk ke dalam program ini dan kita tinggal klik set aja. Maka secara otomatis jadwalnya displaynya akan menghitung jadwal sholat sesuai dengan tempat kita berada. Tapi kalau misalnya kita mau setting untuk orang lain, misal kita bisa masukin manual juga di sini untuk lokasi koordinatnya berapa, kita bisa merujuk kepada lokasi di Google Map. Oke, ini adalah koordinat. Kemudian untuk iqomah, oke, ini adalah setting iqomah untuk tiap waktu sholat. Jadi waktu sholat, setelah jam waktu sholatnya tiba, dia akan menampilkan saatnya adzan untuk sholat apa, akan berbunyi bip 3 kali, kemudian dia akan meng-countdown untuk menuju ke waktu iqomah. Dan countdownnya berapa menit inilah yang diatur di setting waktu iqomah ini. Jadi misalnya iqomah maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh biasanya agak lama ya, 15 menit, zuhur cepat aja 5 menit, kemudian asar juga 5 menit. Oke, kalau misalnya udah selesai settingannya, kita klik set. Oke, kemudian kita back dan selesai untuk menu iqomah, kita menuju ke waktu tunggu sholat. Waktu tunggu sholat ini adalah waktu tunggu di mana kita sholat. Jadi selama kita sholat, displaynya ini akan mati, cuman ada tampilan 4 LED yang berkedip di sebelah kanan bawah. Ini berguna dan harus disetting karena pada saat kita sholat jangan sampai kekhusyukan sholat kita terganggu karena jamaah melihat display jadwal sholatnya. Jadi selama sholat tidak ada tampilan. Oke, dan waktunya bisa kita setting antara 5 sampai dengan 30 menit. Jadi kalau misalnya kita setting 10 menit, maka setelah countdown iqomah selesai, display akan mati selama 10 menit. Setelah 10 menit dia akan menyala kembali. Dan khusus untuk hari Jumat, setelah ada azan Jumat, dia akan tampil untuk info hari Jumat. Kemudian dia akan mati selama 30 menit kalau kita setting di sini ya. 30 menit ini adalah setting di mana displaynya mati setelah azan Jumat agar peserta sholat Jumat fokusnya tidak ke display tapi khusyuk untuk mendengarkan khotbah dari khotib. Oke, kalau settingnya udah dapat, kita tinggal klik set aja. Oke, kemudian kita masuk ke setting tampilan. Oke, jadi setting tampilan ini, menu pertama adalah kita bisa tampilkan untuk imsyak, terbit, dan duha. Kita mau tampilkan atau enggak. Kalau misalnya enggak, kita tinggal uncheck aja, kemudian kita klik set. Kemudian buzzer juga bisa kita matikan. Kalau kita klik set, maka selanjutnya dia tidak akan berbunyi. Oke, cuman untuk penanda kali ini kita nyalakan ya. Oke, kemudian untuk imsak, terbit, duha juga kita nyalakan. Kemudian di bawahnya ada setting brightness. Setting brightness ini adalah setting untuk keterangan display. Jadi kita punya nilai antara 0 sampai 225, di mana 0 ini adalah tingkat paling redup. Kita coba ya. Kemudian 20 kita coba 0. Oke, nggak akan tampil karena dia sebenarnya tampil cuman redup sekali, jadi nggak kelihatan.
Kemudian kita coba 22, kemudian kita coba setting brightness paling terang. Kita geser drag barnya sampai ke 255. Oke, ini adalah setting paling terang dan biasanya sih di 40. Silahkan disesuaikan dengan lokasi masjidnya, apakah lagi cerah ataukah emang udah redup. Kemudian di bawahnya ada setting kecepatan info 1 dan 2. Jadi info 1 dan 2 ini adalah info yang tampil bersamaan dengan jadwal sholat. Jadi fontnya nggak bisa diatur karena dia harus tampil kecil karena dia harus menampilkan juga jadwal sholat. Dan ini adalah setting kecepatannya. Ini adalah setting kecepatan berjalan. Semakin ke kanan dia akan semakin lambat. Contohnya, nah, akan semakin lambat dan semakin ke kiri dia akan semakin cepat. Kemudian setting kecepatan info 3 ini adalah tadi kita udah masukkan konten untuk info nomor 3 ya, dan ini adalah untuk setting kecepatannya. Sama juga, jadi semakin ke kanan akan semakin cepat dan semakin ke kiri akan semakin cepat, semakin ke kanan akan semakin lambat. Sama juga untuk setting kecepatan info nomor 4, info 3 dan info 4 kita bisa setting sendiri-sendiri. Ini info 3, kita coba pelanin ya. Oke. Ya pelan, kemudian kita cepatin. Oke. Kemudian info nomor 4 sama. Kemudian ini adalah ukuran font. Jadi ini adalah ukuran font nomor 3 besar. Kalau misalnya kita set kecil, dia akan kecil. Contohnya kita coba di info 4 ya. Aduh, udah lewat. Oke, nggak apa-apa, nanti lagi. Kemudian ini adalah pasaran Jawa. Pasaran Jawa ini khusus untuk yang di Pulau Jawa ya. Jadi akan tampil Selasa, Wage, Kliwon, Pon dan sebagainya. Mungkin kalau yang di luar Jawa ini nggak akan paham, itu dia. Kita matikan coba ya. Nah, pahingnya hilang dan tinggal tahun hijriahnya aja. Tapi kalau mau kita nyalakan ya oke aja. Oke, ini adalah info 1 ya. Selamat datang di Masjid Ya Bunaya. Kemudian modus malam. Modus malam ini adalah modus istirahat. Jadi kalau misalnya kita setting ini on, akan tampil di sana jam on-nya jam berapa dan jam off-nya jam berapa. Kita bisa setting sesuaikan ya. Jam on antara jam 1 malam atau jam 7, kemudian jam off-nya bisa mulai jam 1 malam sampai jam 23. Oke. Nah, ini adalah info 4 karena kita tadi udah set kecil, jadi dia tampilnya juga kecil ya. Oke, untuk menunya semuanya ada, udah kita jelasin ya. Kalau udah selesai setting ya, udah jadwalnya udah cocok selamanya dan kita paling tinggal setting teksnya aja nanti. Kemudian di menu belum ada tampilan untuk jamnya, tapi sebenarnya di hardware-nya udah ada, cuman di software yang ini kita belum tampilkan. Tapi kedepannya kita pasti tampilkan. Jadi untuk setting jam di kanan itu kita bisa setting sebenarnya jam analog seperti ini dengan tampilan analog tanpa detik ya. Kemudian kita bisa setting juga yang dengan detik jam digital. Nantinya juga kita bisa setting untuk tampilan jam Arab. Cuman yang versi 1.1 ini belum ada, tapi kedepannya kita upgrade. Kita kasih free upgrade software selama 1 tahun ya. Cuman ongkos kirimnya ditanggung sama user. Oke. Itu aja untuk tutorial jadwal sholat kita kali ini. Operasional untuk jadwal sholat 3 panel, 4 panel, dan 5 panel semuanya sama. Cuma nanti kita spesialin yang 3 panel ini, kita berikan sedikit berbeda dengan yang 4 dan 5 panel karena kita optimize-nya lebih maksimal di 3 panel ini karena ini adalah display yang best seller.
display yang paling laku di antara 4 atau 5 panel. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menggunakan produk dari kita dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.